Bab 331. Batu bara. Saat mendengar bahwa mereka adalah sesama tawanan, hubungan di antara mereka langsung menjadi lebih dekat. Hanya saja, melihat Lin Hai berpakaian sangat baik dan juga sangat bebas membuat orang ini merasa sangat aneh. Bagaimana bisa kamu ditangkap tapi hidupmu masih baik-baik saja? Apalagi yang bisa dikatakan, orang ini adalah pejabat, tentu saja tidak sama dengan kita rakyat biasa. Kata salah satu orang dari mereka, Lin Hai juga tidak menyembunyikan apapun, aku memiliki beberapa kegunaan bagi orang Turkestan, jadi mereka memperlakukanku dengan sopan. Berapa lama kalian sudah berada di sini? Ada berapa banyak rakyat Daxia yang ditangkap oleh orang Turkestan? Setidaknya ada lebih dari 10.000 orang. Tapi di sini, kami harus melakukan pekerjaan yang sangat berat dan tidak mendapat makanan yang cukup. Lambat sedikit saja, atau jika mereka sedang dalam suasana hati yang buruk, kami akan dihajar dengan cambuk. Bisa hidup selama 2 atau 3 tahun di sini sudah merupakan keberuntungan. Orang Turkestan ini bukan manusia, mereka adalah binatang. Kata salah satu dari mereka dengan penuh kemarahan, sambil mengangkat pakaiannya, menunjukkan punggung yang penuh bekas cambukan. Pemandangan itu sangat mengerikan. Saat ini, aku juga tidak bisa menyelamatkan kalian, jadi untuk sementara kalian tetap di sini dan bekerja. Semoga di masa depan Daxia bisa mengirim pasukan untuk menyelamatkan kita. Lin Hai menghela napas dengan tak berdaya, ditangkap oleh bangsa Turkestan yang buas ini, hidup rakyat Daxia menjadi sangat menderita. Orang ini langsung, setidaknya dengan mengikuti Lin Hai, mereka tidak akan dipukul dan bisa makan kenyang, meskipun ini adalah musim gugur. Tapi Turkestan sudah sangat dingin, melihat mereka gemetar kedinginan, Lin Hai meminta beberapa pakaian lagi. Setelah Lin Hai menenangkan mereka, barulah dia menemui Xiao Yao. Kamu tidak perlu terlalu marah, aku sudah memerintahkan agar tidak boleh menyiksa para tawanan lagi, kata Xiao Yao. Aku tidak marah, bahkan marah pun tidak ada gunanya. Tapi setelah melihat bagaimana Turkestan memperlakukan tawanan mereka, aku tahu kalian tidak akan pernah bisa menaklukkan Daxia. Xiao Yao merasa sangat bingung setelah mendengarnya. Kenapa bisa begitu? Walaupun aku menjelaskannya, kamu tidak akan mengerti. Orang Turkestan seperti kalian tidak akan pernah paham. Lin Hai tidak ingin berdebat lebih jauh tentang hal ini, dia kemudian berkata, aku punya cara agar kalian bisa bertahan di musim dingin dengan lebih baik, setidaknya tidak akan ada yang mati kedinginan. Aku berharap kamu bisa meyakinkan Han Turkestan untuk memberikan kondisi hidup yang lebih baik bagi orang-orang yang ditangkap ini. Cara apa itu? Warga Turkestan begitu banyak, bagaimana mereka bisa tidak kedinginan di musim dingin? Batu bara, aku akan membantu kalian menemukan tempat di mana batu bara bisa digali. Selama kita bisa menggali cukup banyak batu bara, kita bisa menyalakan api untuk menghangatkan diri di musim dingin. Baik manusia maupun ternak, tidak perlu khawatir mati kedinginan saat turun salju lebat, Lin Hai menjelaskan. Xiao Yao sangat terkejut setelah mendengar hal ini. Dia telah tinggal di Daxia selama bertahun-tahun dan tentu saja tahu betapa pentingnya batu bara di musim dingin. Masalahnya adalah di padang rumput tidak pernah ditemukan tambang batu bara. Penduduk biasanya bergantung pada kotoran sapi untuk menghangatkan diri di musim dingin. Tapi, dengan hanya mengandalkan kotoran sapi, itu paling cukup untuk memasak makanan sehari-hari. Kotoran sapi yang dikumpulkan sepanjang tahun tidak cukup untuk dijadikan pemanas di musim dingin. Itulah mengapa setiap tahun selalu ada banyak warga Turkestan yang mati kedinginan, manusia saja sulit bertahan, apalagi hewan ternak. Pokoknya, kamu hanya perlu katakan bisa atau tidak, kata Lin Hai. Tidak masalah, jika kita benar-benar bisa menemukan tambang batu bara, aku pasti akan meyakinkan ayahku untuk segera membuat undang yang melarang menyakiti para tawanan ini lagi, kata Xiao Yao dengan cepat. Namun, dia masih sedikit khawatir dan terus bertanya, apakah kita benar-benar memiliki tambang batu bara di Turkestan? Siapkan segalanya dan kita akan berangkat besok, aku akan membantu kalian menemukannya. Bagaimana cara menemukannya? Ini terlalu rumit, aku tidak bisa menjelaskannya. Kita harus melihat kondisi geografis dan jenis tanahnya dulu, setelah itu baru bisa dipastikan. Menurut pengalamanku, jika kita bisa menemukan tambang batu bara di jenis tanah ini, batu baranya akan terkubur tidak terlalu dalam, jadi mudah untuk digali. Jelas Lin Hai. Xiao Yao sangat bersemangat setelah mendengarnya. Jika mereka bisa menemukan tambang batu bara, hal ini akan sangat berarti bagi rakyat Turkestan. Baik, aku akan mempersiapkannya.
Aku akan memberitahukan hal ini kepada ayahku dan kita akan berangkat besok pagi. Baiklah, bawa persediaan makanan dan air yang cukup, siapa tahu kita butuh waktu lebih dari 10 hari untuk menemukannya. Xiao Yao masih sedikit ragu. Kamu tidak akan mencoba melarikan diri, kan? Kalau kamu tidak yakin, kita tidak usah pergi saja. Aku sih tidak masalah. Lin Hai mengangkat bahunya. Haha, aku hanya bercanda. Aku akan tetap berada di sisimu, tidak akan membiarkanmu lepas dari pengawasanku, kata Xiao Yao sambil tersenyum, lalu pergi. Keesokan harinya, Xiao Yao mengumpulkan lebih dari 30 orang pengikut, membawa cukup makanan dan peralatan, dan berangkat bersama-sama, untuk bergerak lebih cepat. Setiap orang membawa 2 kuda dan berganti-ganti untuk terus melaju tanpa henti. Setelah keluar, Lin Hai segera mengurungkan niatnya untuk melarikan diri. Di mana-mana hanya ada padang rumput tandus, rumput sudah benar-benar kering, area ini sangat luas sekali, hampir mustahil untuk bisa membedakan arah, terutama karena tidak ada peta. Lin Hai tidak bisa memastikan posisinya, melarikan diri dari Turkestan, sangatlah sulit. Ditambah lagi, suhu malam hari sangat dingin, tanpa pengalaman hidup di sini, melarikan diri sendirian hanya akan membawa kematian, terlebih lagi, Xiao Yao sangat waspada, selalu berada di dekat Lin Hai. Bahkan saat Lin Hai hendak buang air kecil, setidaknya ada 4 orang yang mengawalnya. Para pengikut ini adalah orang-orang pilihan terbaik dari Turkestan, melarikan diri dari mereka adalah yang mustahil. Setelah berkuda tanpa henti untuk waktu yang lama, Lin Hai masih belum menemukan medan yang cocok. Ketika malam tiba, mereka mendirikan tenda, suhu semakin dingin, Lin Hai memakai mantel bulu domba tebal, tetapi masih menggigil kedinginan. Tempat ini sangat keras. Lin Hai terus-menerus menginjak kakinya untuk menghangatkan diri. Sabarlah sedikit, pakailah mantel 1 lapis lagi, jangan sampai kedinginan, kata Xiao Yao sambil memberikan 1 mantel lagi. Lebih baik tidak, mantel bulu ini terlalu berat. Lin Hai menolak. Apakah kamu punya peta? Akan lebih baik jika kita bisa menyaring beberapa lokasi lewat peta. Jika tidak, kita tidak tahu kapan kita bisa menemukan tempat yang tepat, tanya Lin Hai. Peta ada, tapi tidak jelas. Lebih baik kamu beritahu aku seperti apa tempat yang kamu cari. Para pengikutku yang aku bawa kali ini sangat familiar dengan seluruh wilayah Turkestan. Selama kamu bisa menggambarkan seperti apa tempat itu, mereka pasti bisa menemukannya. Peta Turkestan sangat penting, dan Xiao Yao tidak ingin memberikannya kepada Lin Hai. Bagaimanapun, Lin Hai masih berpihak pada Daxia. Jika Daxia mendapatkan peta itu, mereka bisa membuat strategi yang akan merugikan Turkestan. Lin Hai mengangguk. Pelan, lalu menjelaskan seperti apa bentuk medan yang kemungkinan memiliki batu bara. Para pengikut Xiao Yao segera mengingat beberapa tempat yang sesuai. Mereka berencana untuk pergi dan memeriksa tempat-tempat tersebut keesokan harinya. Setelah diskusi selesai, mereka kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat. Bab 332. Menggali batu bara. Lin Hai hendak berbaring untuk tidur, namun melihat Xiao Yao ternyata belum pergi. Dengan rasa bingung ia bertanya, kenapa kamu masih di sini? Cepatlah tidur, besok pagi kita harus berangkat melanjutkan perjalanan lagi. Xiao Yao langsung berjalan ke arah Lin Hai dan berkata sambil tersenyum, kalau aku pergi, siapa yang akan menjagamu? Atau aku panggil 2 pengawal untuk tidur bersamamu, supaya aku bisa tenang pergi ke tenda lain. Apa, jangan yang laki-laki, aku tidak punya selera seperti itu. Tapi kamu adalah seorang wanita, tinggal di satu tenda denganku, kamu harus berpikir baik-baik. Bisa jadi nanti malam aku melakukan sesuatu padamu. Lin Hai tersenyum nakal sambil perlahan mendekati Xiao Yao. Xiao Yao sama sekali tidak takut. Kalau aku tidak menginginkan, kamu tidak akan bisa mendekatiku. Lagi pula, meskipun kamu benar-benar menginginkan tubuhku, aku juga tidak akan menolak. Xiao Yao menatap Lin Hai dengan matanya besar yang indah. Lin Hai tiba-tiba merasa gentar. Xiao Yao ingin menjadikannya suami dan tinggal di Turkestan. Kalau mereka berdua sampai melakukan sesuatu, dia tidak akan bisa kabur lagi. Tadi aku cuma bercanda, aku ini pria terhormat. Mana mungkin aku memanfaatkan kesempatan seperti ini. Tidak perlu khawatir tinggal satu tenda denganku, pasti lebih aman daripada di tempat lain. Begitu baru benar, Xiao Yao menatap Lin Hai dengan penuh pesona. Kita sudah lelah seharian, hanya tubuhmu yang paling lemah. Lebih baik kamu cepat beristirahat, besok pagi kita harus melanjutkan perjalanan.
Xiao Yao menghamparkan selimut dari kulit domba di lantai dan membantu Lin Hai melepas pakaiannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Lin Hai terkejut. Lepaskan jubah luarmu, lalu tutupi dengan selimut tebal, agar nanti malam kamu bisa tidur dengan lebih hangat. Lin Hai merasa benar, tidur dengan pakaian tebal memang kurang nyaman, jadi dia segera melepaskan jubah kulit domba dan masuk ke dalam selimut. Xiao Yao juga masuk ke dalam selimut, membuat Lin Hai sangat terkejut hampir berlari keluar, namun ditahan oleh Xiao Yao. Takut apa? Aku tidak akan memakanmu. Tidur bersama akan membuat kita lebih hangat. Xiao Yao bahkan mengikat tangan mereka berdua dengan seutas tali. Selama kita terikat seperti ini, jangan harap kamu bisa kabur saat aku tertidur. Di luar sedingin ini, aku bisa kabur kemana? Lagi pula, kalau aku ingin buang air tengah malam, bagaimana? Lin Hai tertawa getir. Tak disangka Xiao Yao akan sangat berhati-hati, dia sudah memikirkan semua kemungkinan kaburnya. Kalau ada apa nanti malam, maka bangunkan aku saja. Setelah mengikat mereka dengan erat, Xiao Yao menutup mata dan tidur dengan tenang. Lin Hai hanya bisa pasrah, dia merasa sangat lelah, akhirnya dia pun tertidur. Keesokan paginya, Lin Hai bangun dan mendapati Xiao Yao sudah tidak ada di sampingnya. Dia cepat-cepat bangun dan mengenakan pakaiannya. Udara pagi itu masih sangat dingin, angin di luar menderu. Saat itu, Xiao Yao masuk membawa semangkuk sup kambing. Kamu sudah bangun. Cepatlah makan ini untuk menghangatkan tubuhmu. Lin Hai menerima mangkuk dan menyantap supnya. Daging kambing dimasak hingga sangat empuk. Apalagi domba yang dibesarkan di padang rumput, memakan rumput seumur hidupnya, dagingnya sangat manis dan lezat, tanpa bau amis. Cukup diberi sedikit garam, rasanya sudah sangat nikmat. Setelah sarapan, mereka segera merapikan tenda, lalu mereka melanjutkan perjalanan dengan menunggang kuda. Menjelang siang, akhirnya mereka menemukan tempat yang dicari oleh Lin Hai. Di sana tumbuh rerumputan yang sangat jarang, dengan banyak serpihan batu kecil di tanahnya. Tempat ini sangat kering, rumput tidak bisa tumbuh dengan baik. Biasanya tidak ada yang menggembala di tempat seperti ini, jelas Xiao Yao. Lin Hai mencari tempat, mengetuk tanah dengan kakinya. Aku rasa tempat ini sudah cukup baik, kemungkinan besar kita bisa menemukan batu bara. Suruh orang segera menggali. Aku ingin melihat bagaimana kondisi tanahnya. Lin Hai berkata, Xiao Yao segera memerintahkan orang untuk menggali tanah. Tak lama setelah menggali, seseorang tiba-tiba berteriak, sepertinya kita menemukan batu bara. Semua orang segera berkumpul. Lin Hai melihat beberapa batu hitam yang digali, ia mengambil salah satunya dan mengamatinya dengan cermat. Ini adalah batu bara lapisan atas, di bawahnya pasti ada batu bara utama. Ayo lanjutkan menggali lebih dalam lagi, kata Lin Hai. Mendengar perintah Lin Hai, semua orang menjadi sangat bersemangat dan bekerja dengan penuh semangat. Lin Hai duduk di samping, mengumpulkan beberapa rumput kering, dan mulai membuat api unggun. Pekerjaan menggali sangat menguras tenaga, jadi ia menyiapkan daging kambing yang mereka bawa untuk dipanggang dan dimakan bersama. Xiao Yao juga membantu. Tak disangka, mereka bisa menemukan tambang batu bara dengan begitu mudah. Xiao Yao semakin kagum kepada Lin Hai, ia merasa Lin Hai seperti manusia yang menguasai segalanya, mulai dari astronomi hingga geografi. Kamu benar-benar hebat, dari mana kamu belajar semua ini? Hanya dengan melihat medan, kamu sudah bisa menemukan tambang batu bara. Lin Hai tersenyum dan berkata, hanya karena banyak membaca buku, ditambah dengan memeriksa daerah yang memiliki batu bara, mengenali karakteristik tanahnya. Setelah memahami polanya, maka akan lebih mudah menemukannya daripada orang biasa. Aku tidak tahu berapa banyak batu bara yang terkubur di bawah sana. Kalau cukup untuk kebutuhan Turkestan, itu akan sangat luar biasa, kata Xiao Yao dengan wajah berseri-seri, sudah lama ia tidak sebahagia ini. Tenang saja, aku rasa area ini sangat luas, dan lapisan batu bara sangat dangkal. Tambang ini besar sekali, hanya untuk pemanasan saja, bisa digunakan selama ratusan tahun, jawab Lin Hai. Aku akan segera mengirim orang untuk memanggil pasukan besar, agar kita bisa segera mulai menambang batu bara, kata Xiao Yao dengan semangat. Jangan terlalu terburu-buru. Setidaknya kita harus benar-benar memastikan semuanya dulu, baru mengirim orang untuk menambang. Selain itu, kamu juga harus memikirkan dengan baik, apa yang akan kamu lakukan dengan begitu banyak batu bara. Lin Hai menahannya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja kita akan membagikannya kepada semua rakyat,
agar mereka bisa melalui musim dingin dengan baik. Ah, biasanya kamu cukup cerdas. Tapi di saat yang penting begini, kamu malah bingung. Kalau batu bara ini ditambang, hampir setiap warga Turkestan bisa menggunakannya. Kamu bisa menjualnya dan mendapatkan banyak uang. Bukankah Turkestan sedang kekurangan uang? Ini bisa menjadi kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Saran Lin Hai, apa maksudmu? Rakyat sudah hidup sangat sulit, bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan uang dari mereka? Sepertinya kamu masih belum memahami sifat manusia. Kalau kamu memberi batu bara ini secara gratis, lama-kelamaan rakyat akan merasa itu sudah menjadi hak mereka. Kamu harus tahu, menambang batu bara juga akan menghabiskan banyak biaya. Kalau tidak ada uang yang masuk, lama-kelamaan kamu tidak akan bisa menanggung biayanya. Pada saat itu, ketika Turkestan tidak akan bisa membiayai tambang ini lagi, rakyat akan mengeluh dan kamu akan melakukan pekerjaan yang tidak diapresiasi, jelas Lin Hai. Cao Yao terdiam sejenak, akhirnya ia setuju dengan Lin Hai. Ada benarnya juga, kalau begitu, menurutmu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Meski kehidupan rakyat biasa sudah sangat sulit, jika mereka bisa membeli batu bara yang cukup untuk melalui musim dingin, itu adalah sesuatu yang mereka inginkan, jadi mereka harus membayar untuk itu. Ujar Lin Hai dengan tegas. Bab 333. Permintaan Cao Yao. Namun, apakah rakyat biasa benar-benar mampu membelinya? Cao Yao tampak khawatir dan ragu untuk mengambil keputusan ini. Apa yang sulit? Kita bisa menerapkan harga bertingkat, kata Lin Hai. Apa itu harga bertingkat? Cao Yao bertanya dengan kebingungan. Sederhana, kita tetapkan harga rendah untuk membantu rakyat jelata. Tetapi agar orang kaya tidak ikut memanfaatkannya, penjualannya harus dibatasi. Misalnya, satu orang bisa membeli 1000 jin batu bara per tahun dengan harga terendah untuk keperluan pemanasan. Jika ingin membeli lebih, mereka harus membayar lebih. Dengan begitu, rakyat biasa bisa mendapatkan cukup batu bara untuk pemanasan. Sementara orang kaya, yang biasanya memiliki lebih banyak hewan ternak dan rumah lebih besar, membutuhkan lebih banyak batu bara. Kita bisa mengambil keuntungan besar dari mereka. Lin Hai menjelaskan konsep harga bertingkat dengan rinci, mata Cao Yao langsung berbinar setelah mendengar penjelasan itu. Itu ide bagus. Kita akan mengikuti saranmu, satu orang mendapat 1000 jin batu bara. Biasanya, satu keluarga memiliki setidaknya 4 atau 5 orang, jadi itu akan mencukupi kebutuhan mereka. Kalaupun mereka ingin membeli lebih, mereka mungkin tidak punya uang. Cao Yao merenung sambil berkata, setelah setengah hari, mereka akhirnya menemukan batu bara pada kedalaman 2 meter lebih. Kualitas batu baranya sangat bagus, Cao Yao tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, lalu segera mengirim orang untuk memberitahu Han Turkestan tentang penemuan tersebut. Para prajurit Turkestan mendirikan tenda di sekitar lokasi, dan mereka bergantian menggali tanah yang di atasnya. Karena banyak batu kerikil di sana, proses penggalian batu bara berjalan lambat. Sekarang cuacanya sudah sangat dingin, kita harus segera menggali batu bara sebanyak mungkin, kita perlu menambah tenaga kerja. Lin Hai menganalisis, untungnya, lapisan batu bara di sini cukup dangkal sehingga tidak terlalu susah untuk menggalinya. Kalau lapisan batu bara terkubur lebih dalam, penggalian akan memerlukan terowongan, yang berisiko menyebabkan runtuhnya tanah. Tidak sulit dibayangkan bahwa pekerjaan berbahaya itu pasti akan diberikan kepada para tawanan dari dinasti Xia. Benar sekali, kita mungkin perlu 2-30 ribu orang agar bisa menggali cukup banyak batu bara. Tapi ini sudah sangat bagus, tak kusangka ada tambang batu bara sebesar ini di wilayah Turkestan. Cao Yao berkata dengan sangat gembira, tatapannya terhadap Lin Hai berubah drastik. Dengan ada Lin Hai di sisinya, segalanya terasa lebih mudah, seolah-olah tak akan ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Apalagi, menemukan tambang batu bara yang dangkal seperti ini adalah anugerah. Meskipun hanya 2 atau 3 meter dalamnya, tanpa Lin Hai, mungkin tambang ini tidak akan ditemukan selama ratusan tahun lagi. Dengan batu bara yang cukup banyak, rakyat bisa bertahan melalui musim dingin dengan aman. Jumlah penduduk bisa meningkat perlahan. Lin Hai, kali ini kamu sudah berjasa besar, apapun yang kamu inginkan, katakan saja. Aku akan berusaha meminta ayah untuk memberikannya padamu, Cao Yao berkata. Benarkah aku bisa meminta apa saja? Lin Hai bertanya dengan senyum kecil. Cao Yao langsung menyadari apa yang ada di pikiran Lin Hai dan dengan cepat menambahkan, asalkan tidak meminta untuk kembali ke rumah, aku bisa memenuhi keinginanmu.
Aku ini realistis, aku tidak akan meminta hal yang mustahil. Aku hanya berharap agar para tawanan dari dinasti Xia bisa dibawa ke sini untuk menggali tambang, tapi jangan memperlakukan mereka dengan buruk. Biarkan mereka bekerja maksimal 4 jam sehari, dan pastikan mereka mendapatkan makanan yang cukup serta pakaian hangat. Ini setidaknya sedikit yang bisa kulakukan untuk orang dinasti Xia, kata Lin Hai. Sebenarnya, dengan mengumpulkan para tawanan di satu tempat, di saat Lin Tiangui datang menyerang, mereka bisa dibebaskan sekaligus. Jika para tawanan tersebar di seluruh wilayah Turkestan, maka akan sangat sulit untuk menyelamatkan mereka semua, kecuali dinasti Xia berhasil mengalahkan Turkestan sepenuhnya. Namun, para tawanan ini mungkin tidak akan bertahan hidup, karena bisa jadi mereka akan disiksa hingga mati sewaktu-waktu. Mengumpulkan mereka dalam satu tempat setidaknya akan memberi mereka makanan yang cukup dan melindungi mereka dari perlakuan kasar. Baiklah, aku bisa menyetujui permintaanmu. Cao Yao langsung menyetujuinya tanpa ragu. Menggali tambang sangat melelahkan, dan sebagian besar orang Turkestan sibuk menggembala ternak. Jadi, tidak realistis meminta mereka untuk menggali tambang batu bara. Rencananya memang untuk menggunakan para tawanan dinasti Xia sebagai tenaga kerja. Selama tambang menghasilkan keuntungan, memberikan makanan yang lebih baik kepada mereka bukan masalah besar. Pada malam hari, api unggun dinyalakan di sekeliling tenda. Semua bahan bakarnya adalah batu bara yang baru digali. Batu bara itu terbakar dengan sangat baik dan menghasilkan panas yang tinggi. Bahkan di dalam tenda, panas dari api unggun itu masih terasa sangat kuat. Ini luar biasa. Batu bara ini tidak hanya tahan lama, tetapi juga sangat hangat. Ini bahan yang sempurna untuk alat pemanasan, kata Cao Yao sambil duduk di samping api unggun bersama Lin Hai. Matanya yang indah bersinar saat melihat api. Tiba-tiba, Cao Yao mencium pipi Lin Hai. Lin Hai, tetaplah di Turkestan, ya. Apapun yang kamu inginkan akan aku berikan. Bahkan jika kamu ingin menikahi selir, aku akan mengizinkannya. Aku akan mencarikan wanita tercantik di Turkestan untukmu. Cao Yao berkata dengan serius. Aduh, bagaimana aku harus menjawab ini? Lin Hai tertawa kecut. Apa yang kamu katakan? Sekarang aku bahkan tak bisa pulang ke dinasti Xia. Bukankah semua ini terserah padamu? Kata Lin Hai, aku sungguh, aku tidak mau memaksamu untuk tinggal di sini. Aku berharap kamu akan sukarela tinggal di Turkestan untuk membantu kami. Cao Yao berkata penuh harapan. Membantu rakyatmu tentu bisa, tapi itu sangat sulit dilakukan. Kata Lin Hai sambil tersenyum. Mengapa? Dengan kemampuanmu, kamu pasti bisa membuat rakyat Turkestan hidup makmur, bebas dari kekhawatiran dengan persediaan makanan dan pakaian. Tanya Cao Yao. Ini adalah dua hal yang berbeda. Kondisi di Turkestan sangat berbeda dengan di dinasti Xia. Di sini, kalian memiliki banyak suku, dan setiap suku seperti sebuah bangsa tersendiri. Jika ingin rakyat hidup lebih baik, kalian harus membubarkan suku ini dan melepaskan banyak kepentingan. Aku ragu meski Han Turkestan memiliki keberanian untuk melakukannya. Suku besar yang kuat pasti akan melawan mati-matian. Alasan rakyat Turkestan hidup menderita adalah ketidakadilan dalam distribusi. Jika kepentingan suku besar terganggu, Turkestan akan langsung jatuh ke dalam kekacauan. Lin Hai menganalisis situasi Turkestan. Apakah tidak ada cara lain? Tanya Cao Yao. Ada, tetapi hanya dengan menghancurkan yang lama dan membangun yang baru. Jika dinasti Xia berhasil mengalahkan Turkestan sepenuhnya, mereka bisa membubarkan suku besar itu. Bagaimanapun, semua rakyat akan menjadi warga dinasti Xia, dan setiap orang akan mendapatkan lahan penggembalaan. Kehidupan mereka akan segera membaik. Jawab Lin Hai. Itu tidak mungkin. Keberadaan Turkestan bergantung pada dukungan dari suku besar. Tidak mungkin mengorbankan kepentingan mereka, apalagi menyerah pada dinasti Xia. Cao Yao segera menolak. Bersambung